Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Diagnostika dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 6, yaitu konversi DAC dan PWM pada sistem embedded. Saya berkuliah di Undip TRO dengan NIM 3 digit terakhir 019. Nah, analog digital sinyal. DAC dan PWM menghubungkan domain digital ke dunia analog, mengendalikan motor, audio, sensor, aktuator, dan antarmuka kontrol. Mereka memungkinkan sinyal analog halus atau pengendalian daya efisien dari mikrokontroler digital. Interfacing analog menghasilkan tegangan referensi dan sinyal untuk perangkat analog. PWM mengatur kecepatan motor dan intensitas LED dengan efisiensi tinggi. Terus audio dan sinyal DAC menghasilkan output audio. PWM dapat disaring untuk merekonstruksi gelombang. Terus DAC mengubah nilai digital atau code menjadi tegangan atau arus analog, yaitu resolusi jumlah bitnya itu ada 8, 10, 12, dan 16. Menentukan granularitas tegangan. Ada bandwidth, kecepatan update, sampling rate, membatasi frekuensi sinyal keluar, linearity dan akurasi, offset, gain, error, dan monotonicity memengaruhi fidelity sinyal. Output type, tegangan versus arus, pilih sesuai load dan intervensi. Nah, implementasi DAC pada STM32. STM32 sering menyertakan DAC internal STM32F4, F7, L4 dengan fitur memutarkan output analog langsung dari peripheral. Langkah implementasinya yaitu konfigurasi clock. Aktifkan clock untuk peripheral DAC dan pastikan clock sistem stabil agar timing output akurat. Terus enable DAC peripheral, hidupkan modul DAC pada register kontrol sebelum mengirim data analog. Terus setup GPIO, atur pin DAC sebagai analog mode dan menonaktifkan fungsi digital yang tidak diperlukan. Konfigurasi DAC register, pilih channel, trigger, dan referensi output sesuai kebutuhan aplikasi. Terus enable output, aktifkan kanal DAC dan jika perlu buffer output untuk menjaga kestabilan sinyal. Terus write data, kirim nilai digital ke data register DAC untuk menghasilkan tegangan analog pada pin output. Terus ini adalah modul membahas penting DAC sebagai jembatan antar dunia digital, microcontroller, dan sinyal analog. Konsep intinya, DAC mengonversi ke tegangan atau arus analog, sementara PWM menghasilkan sinyal analog rata-rata melalui modulasi lebar pulsa. Untuk aplikasi praktis, kontrol motor, peredaban LED, reproduksi audio dan antarmuka, sensor dan aktuator pada sistem embedded. Waktu terbaik, pilih resolusi dan frekuensi yang tepat. Gunakan filter eksternal jika perlu dan kalibrasi untuk akurasi. Terus selanjutnya ini implementasi PWM pada ESP32. ESP32 dilengkapi dengan LED PWM controller, sebuah peripheral khusus yang sangat fleksibel untuk menghasilkan sinyal PWM. Ini ideal untuk mengendalikan LED, motor, dan aplikasi audio dengan presisi tinggi. Langkah implementasi PWM LEDC yaitu konfigurasi timer,
pilih timer 0 sampai 7 atau frekuensi hingga 80 MHz, MAZ, dan resolusi hingga 16 bit. Sesuai kebutuhan. Konfigurasi channel, terus setup GPIO, atur duty cycle, terus update PWM-nya. Nah, ini implementasi pada PWM pada STM32 hampir sama, tapi ini pilih timer sesuai misalnya tim 1, tim 8, atur mode key up counting untuk menentukan nilai prescaler, serta auto reload register ARR untuk mengatur frekuensi PWM. Ini sama setup GPIO seperti biasa. Nah, ini konfigurasi saluran PWM nya. Pilih salah satu saluran timer channel 1 sampai 4 dan atur pada operasi PWM, misalnya PWM mode 1 atau PWM mode 2. Set nilai capture register CCR untuk menentukan duty cycle sinyal PWM, mulai timer dan PWM aktif, dan timer dan saluran PWM telah dikonfigurasi untuk mulai menghasilkan sinyal PWM. Ini ya, seperti ini. Nah, ini dasar-dasar PWM. PWM adalah teknik untuk mengontrol daya listrik yang disalurkan ke beban dengan cepat, menghidupkan dan mematikan skalar antara sumber dan beban. Rata-rata tegangan arus yang diberikan ke beban dikendalikan oleh siklus kerja, yaitu duty cycle, sinyal on atau off. Duty cycle persentase waktu sinyal berada dalam keadaan on selama satu periode menentukan tegangan efektif ke beban. Terus frekuensi kecepatan sinyal PWM berulang dalam 1 detik, memastikan operasi yang halus dan menghindari flicker. Jadi perbedaan langsung. Terus resolusi, jumlah langkah atau bit yang tersedia untuk menyesuaikan siklus kerja, menentukan posisi kontrol. Terus efisien, kontrol daya sangat efisien karena saklar beroperasi dalam mode penuh on atau off. Nah, kesimpulan adalah DAC dan PWM adalah fondasi vital dalam rekayasa sistem embedded yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kecerdasan digital mikrokontrol dengan dunia fisik analog. Penguasaan kedua teknologi ini membuka pintu bagi kontrol presisi dan interaksi perangkat yang efisien. Ini peran PWM, modulasi lebar pulsa sebagai jembatan, konversi inti, terus peran DAC menghasilkan tegangan analog. Melalui pemahaman mendalam dan penerapan praktis dapat merancang solusi otomasi yang inovatif, dan mulai dari kontrol motor yang mulus hingga reproduksi audio berkualitas tinggi tentang diri Anda yang terus bereksperimen dan seterusnya. Nah, di sini adalah ini perjuangan pertama DAC Voltec output. Ya, ini pakai ESP32. Ini di sini ada percobaannya. Ini menggunakan GPIO 25, terus GPIO 32. Ini untuk PWM control LED brightness. Terus ini DAC output yang ada di osiloskop. Ini frekuensi PWM-nya yaitu 5000. Terus ini ada bit resolution-nya. Ini ada channelnya, channel 0, PWM channelnya itu 0. Terus ini ada RAM delay per stepnya ada 30 milisecond. Nah, ini seperti biasa nanti akan menampilkan seperti ini. Terus ini ada videonya. Di sini untuk percobaan yang pertama, yaitu untuk modul DAC dan PWM. Pada percobaan di sini yaitu mengatur LED menyalanya itu dengan osiloskop. Di sini menggunakan ESP32. Lalu ini untuk rangkaiannya ada ESP32, lalu LED, lalu ada resistor juga. Nah, di sini untuk programnya
Nah, ini sudah di run. Jadi ketika di osiloskopnya ini ketebalan dari hasil sinyalnya semakin mengecil, maka nanti LED-nya di sini akan mati. Tapi ketika hasil sinyal keluaran dari LED-nya semakin besar, di sini maka LED-nya akan menyala. Nah, itu ini juga ada video yang selanjutnya. Oke, di sini ada simulasi pada praktikum untuk modul DAC dan PWM. Nah, di sini untuk percobaan pertama yaitu menggunakan ESP32. Di sini untuk cara kerjanya itu ketika ketebalan dari hasil sinyal osiloskopnya semakin mengecil, maka di sini nanti LED-nya akan mati atau semakin meredup. Nah, ini juga ini ya video apa namanya Dari videonya outputannya dulu apa? Sama hasil voltage output layarnya ada programnya. Untuk programnya seperti ini. Lalu di sini ada rangkaiannya, dan di sini juga menggunakan osiloskop. Nah, di sini ketika persentase LED-nya semakin menurun, maka di sini LED-nya pun akan mati atau meredup, dan hasil sinyal osiloskopnya pun akan berubah. Dan ketika persentase LED-nya menaik, di sini akan semakin terang untuk LED-nya. Lalu untuk hasil keluaran osiloskopnya pun akan berubah. Kayak gitu ya. Save lagi. Nah, ini yang percobaan pertama, terus ini ada percobaan kedua. Percobaan keduanya ini ada ini itunya programnya pada percobaan kedua menggunakan pin 18 dan pin 34 sama PWM frekuensinya 5000, resolusinya 12 biar lebih halus. Sini videonya. Kontrol sudut servo SG90. Nah, di sini terdapat programnya, di mana servo motor pada pin data masuk ke pin 18. Untuk potensiometer dari data ini masuk ke pin 34. Nah, ini ada program dari Visual Studio Code-nya. Sebagian dulu dimulai dari mana sudut? Untuk sudutnya itu dari 0 derajat, terus ada 90 derajat dan 180 derajat paling maksimal. Dan untuk servonya itu nilainya bitnya sampai 4095. Nah, di sini terdapat serial print yang digunakan untuk mengeprint dari serial monitornya. Nah, ini kita menggunakan baud rate 115.200 dan untuk delaynya 1000 atau 1 detik. Aduh. Nah, ini programnya. Nah, di sini terdapat rangkaiannya. Langsung saja kita upload. It's free. Nah, di sini sudah sukses. Maka dari itu
langsung memunculkan serial monitornya. Nah, di serial monitor terdapat potensiometer, sudut, dan duty cycle. Nah, di sini kita mengatur potensiometernya, kita ubah. Nah, dia maka akan bergerak. Di sini juga ikut bergerak untuk sudutnya. Nah, kita mentokkan lagi sampai potensiometernya 4095 dan sudutnya itu 180 derajat dengan duty cycle 8192. Maka potensiometer sinyalnya makin besar. Nah, ini sebenarnya sudutnya itu satunya, maka sinyalnya itu semakin ya. Terus kita lanjut ke ini percobaan ketiga. Nah, di sini terdapat percobaan yang ketiga, yaitu mengontrol sudut menggunakan STM32 F103C8T6. Di sini kita terdapat cetakan berputar dan di Ini tadi GS tadi ini sudutnya. Jika tampilan serial monitornya terubah bernaik, kecil dari osiloskop. terus ini percobaan keempat. Ini LED sama PW. Potensionya digedein itu akan kecerahannya makin naik, terus kalau dikecilin dia akan turun. Tadi kayak servo tadi. Terus ini percobaan kelimanya. Nah, di sini terdapat program jalannya out. Nah, Kita ubah. Nah, dia akan terubah juga akan semakin tinggi potensiometer ditinggikan, maka sinyalnya juga akan mengecil. terus ini projectnya, ini video projectnya. Kenapa nggak dipindah dulu itu? Nah, baru. Nah, oke Sama ini teman-teman, jadi ini merupakan kita menggunakan di mana suhunya itu di atas 27 derajat deep seperti itu. Nah, di sini contohnya di HT22 ketika saya bakar itu kan. Nah, di sini dia akan menyalakan LED kedap-kedip. tes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.